Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisal Fariji Rasman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah dan juga menceritakan tentang kesuksesan ilmu pengetahuan pada masa 4 khalifah atau Khulafaur Rasyidin. Pada masa Bani Umayyah, ilmu pengetahuan berkembang melalui dua hal, yaitu penerjemahan buku-buku dan bersumber pada akal ilmuwan. Bani Umayyah adalah kekhalifahan yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad, menggantikan Khulafaur Rasyidin Daulah Umayyah resmi berdiri pada tanggal 661 Masehi setelah wafatnya pemimpin terakhir Khulafaur Rasyidin, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Daulah Umayyah mencapai ke masa kejayaan pada periode pemerintahan Khalifah Al-Walid atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah antara 705 sampai 715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan untuk orang cacat. Selain itu, ilmu pengetahuan berkembang pesat dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, dan tentram. Lanjut, saya akan menceritakan tentang kesuksesan ilmu pengetahuan pada masa 4 Khulafaur Rasyidin pada periode Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah pada tahun 11 Hijriah dan beliau menjadi orang pertama yang memimpin pada masa Khulafaur Rasyidin. Ketika Abu Bakar dimulai, terdapat berbagai macam gangguan seperti kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh orang murtad, banyak orang yang mengaku sebagai nabi, dan lain sebagainya. Pada periode ini, pola pendidikan yang diterapkan masih sama dengan pola pendidikan pada masa Nubuwah, yaitu dengan mengajarkan materi pendidikan berupa membaca dan menulis, membaca dan menghafal Al-Quran, maupun mempelajari pokok-pokok ajaran Islam seperti pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, serta pendidikan kesehatan, terintegrasi di bidang tauhid, akhlak, dan ibadah. Pada periode ini juga didirikan beberapa bangunan sebagai tempat untuk para umat Islam belajar maupun berdiskusi, yaitu masjid, sufa, dan kutab. Pada periode Umar bin Khattab, Umar bin Khattab adalah Khulafaur Rasyidin kedua setelah Abu Bakar. Ia dilantik oleh umat Islam berdasarkan rekomendasi Abu Bakar tak kala merasa jika usianya tidak lama lagi. Keputusan penunjukan Umar diharapkan mampu meminimalisir polemik yang terjadi di antara umat Islam karena masa Khalifah Rasyid Abu Bakar banyak permasalahan, diantaranya orang-orang yang tidak membayar zakat, orang murtad, dan nabi palsu. Umar bin Khattab selain kepala pemerintah juga berperan sebagai faqih. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, politik dalam keadaan stabil, usaha perluasan wilayah juga mendapatkan hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar meliputi semenanjung Arab, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Dengan perluasan wilayah tersebut, maka semakin besar juga kebutuhan hidupan di segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang membutuhkan keterampilan dan keahlian, maka diperlukan pendidikan. Jika ada di antara umat Islam ingin belajar ilmu agama, maka harus pergi ke kota Madinah. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran ilmu para sahabat dan tempat pendidikan adalah hampir di kota Madinah. Begitupun dengan Umar sendiri, ia merupakan seorang pendidik yang memberikan penyuluhan di kota Madinah. Umar juga mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk setiap daerah yang ditaklukkannya. Itu tugas mereka mengajar kandungan Al-Quran dan ajaran Islam lainnya kepada masyarakat yang baru masuk Islam. Metode ini mereka gunakan adalah dengan membuat halaqah, yaitu guru duduk di ruang masjid sedangkan murid melingkarinya. Sang guru menyampaikan pelajaran kata demi kata serta artinya, kemudian menjelaskan isinya, sementara murid menyimak, mencatat, mengulanginya apa yang dijelaskan oleh gurunya. Ia juga membentuk pusat-pusat pendidikan di berbagai kota sehingga kemajuan pendidikan begitu pesat, apalagi didorong dengan keadaan negara yang stabil dan aman. Periode Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, perkembangan ilmu pengetahuan Islam sudah berkembang maju. Terbukti dengan hasil yang dicapai Khalifah Utsman, yaitu merenovasi Masjid Nabawi, usaha pengumpulan dan penulisan dan pengumpulan Al-Quran, pembentukan angkatan laut, dan peluasan wilayah Islam sampai ke Khurasan, Tunisia, dan Azerbaijan. Para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah tidak diperbolehkan meninggali Madinah.
Di masa Khalifah Umar diberikan kelonggaran untuk keluar dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Di situ mereka mengajarkan ilmu yang dimiliki dari Rasul secara langsung. Kebijakan ini besar artinya bagi pelaksanaan pendidikan Islam di daerah-daerah. Khalifah merasa sudah cukup dengan pendidikan yang sudah berjalan. Periode Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang juga merupakan sepupu dari sang Nabi. Ia lahir di Makkah tanggal 13 pada tahun ke-32 dari kelahiran Nabi Muhammad. Ali dikenal sebagai sosok yang cerdas. Saking pintarnya tak jarang Abu Bakar, Umar, dan Utsman datangi beliau untuk meminta bantuan penyelesaian permasalahan yang sulit. Jabatan Ali diperoleh setelah Umar bin Affan wafat. Prestasi yang telah dicapai Ali salah satunya adalah memajukan ilmu bahasa. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad ad-Du'a untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu mempelajari bahasa Arab. Lalu pada bidang bangunan, Ali juga berhasil membangun kota Kufah secara khusus. Mulanya kota tersebut disiapkan sebagai pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun pada akhirnya kota Kufah berkembang sebagai pusat ilmu tafsir, hadis, nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Sekian penjelasan dan cerita dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Di negeri Aceh pesantren disebut Daya. Santri-santrinya taat dan patuh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.